Halo, jumpa lagi bersama Muti. Kali ini saya menghadirkan resep nasi campur atau nasi rames dengan tutorial 6 resep yang mudah dan jelas pengerjaannya dan komplit isinya. Pertama-tama, cuci daging, kemudian masukkan dalam panci presto. Saya pakai presto listrik. Masukkan air sampai semua daging tercelup. Atur waktu presto. Untuk presto dengan masak kompor, tunggu presto berbunyi, kemudian masak daging hingga 10-15 menit. Setelah tombol presto off, daging matang, tunggu sampai presto agak dingin, kemudian buka tutupnya. Daging matang, tiriskan daging, simpan air kaldu untuk memasak. Siapkan bahan dan bumbunya. 500 gram daging sapi, saya menggunakan daging sengkel, 6 butir bawang merah, 4 butir bawang putih, 1 ruas jari kunyit, 3 iris lengkuas, 1/4 sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh garam, 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, setengah senti biji pala, bisa di skip. 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 100 ml air atau kaldu ayam, 1 sendok makan santan, 4-5 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Kemudian haluskan bumbu. Panaskan wajan, tuang 3-4 sendok makan minyak. Tumis bumbu. Masukkan lengkuas, daun salam, daun jeruk. Masukkan garam, kaldu bubuk, merica bubuk. Aduk bumbu. Bumbu matang. Masukkan daging. Aduk daging hingga bumbu tercampur rata. Masukkan santan, kemudian air. Masukkan 4-5 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Aduk sampai merata. Biarkan sampai bumbu sedikit mengental dan meresap dalam daging. Bila dirasa asin, bisa ditambah sedikit air. Siapkan wadah. Daging bumbu kecap sudah matang, tuang daging dan siap dihidangkan. Ini penampakan daging setelah matang. Daging empuk, lembut, dan bumbu kecapnya pas mantap. Pertama-tama, marinasi ayam terlebih dahulu dengan bumbu 1 bungkul bawang putih, 1 sendok teh garam. Resep ini untuk 1 kg ayam. Kemudian lumuri dengan bumbu secara merata. Simpan dalam wadah tertutup. Masukkan kulkas minimal 2 jam atau semalaman untuk rasa yang maksimal. Keluarkan ayam dari kulkas, lalu goreng dalam minyak panas. Goreng ayam. Jika kecoklatan, setengah matang, lalu angkat dan tiriskan. Di sini saya tambahin tahu, bisa di skip.
Goreng tahu dalam minyak panas. Jika sudah kering dan matang, angkat, lalu sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. 500 gram ayam, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, 3 iris lengkuas, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh jinten setengah senti pala, 1 biji kapulaga, 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1-2 batang sereh. Air 200 ml, santan 1 sachet, kemudian haluskan bumbu, panaskan minyak, lalu tumis bumbu. Masukkan daun salam, daun jeruk, sereh, masukkan lengkuas, masukkan kapulaga, garam, merica, kaldu bubuk, aduk hingga rata. Bumbu saya pindah ke wajan yang lebih besar untuk menumis yang lebih banyak. Setelah bumbu kering dan matang, masukkan ayam. Masukkan santan, aduk sampai merata. Masukkan air, jika sudah mendidih, masukkan tahu. Tahu belakangan biar tidak mudah hancur saat dimasak. Tunggu sampai agak mengental, lalu angkat. Siram bumbu. Kari ayam siap dihidangkan. Pertama-tama siapkan setengah kilogram telur, cuci bersih. Rebus telur dalam air mendidih selama 11-15 menit dengan panci tertutup. Selagi menunggu telur matang, siapkan tahu. Potong tahu berbentuk segitiga. Lalu goreng semua tahu. Goreng tahu hingga kering biar tidak pecah saat dimasak. Lalu angkat dan tiriskan. Sisa minyak menggoreng tahu bisa digunakan untuk menggoreng telur. Telur matang, tunggu dingin, kupas kulitnya, lalu goreng telur. Jangan lupa telur disayat, cukup dengan 3 sayatan. Fungsinya biar minyak tidak meletup saat digoreng. Goreng telur sampai setengah kering, angkat, sisihkan. Kemudian siapkan bumbunya. 4 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 cabai merah besar, 5 cabai keriting, 1 ruas jari jahe, 3 iris lengkuas, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh merica, 2 sendok makan gula, 100 ml air, 1 sendok makan air asam jawa. Kemudian haluskan bumbu.
Masukkan 3-4 sendok makan minyak, lalu tumis bumbu. Masukkan daun jeruk, daun salam, lengkuas, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, aduk sampai rata. Masukkan 2 sendok makan gula. Tuang setengah air, lebih kurang 50 ml air. Karena tidak muat, saya pindahin ke wajan yang besar, lalu aduk bumbu sampai daun-daun layu, bumbu matang, masukkan air asam jawa. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan telur. Masukkan tahu. Aduk rata dengan bumbu. Jika dirasa bumbu kering, tambahkan sisa air, lebih kurang 50 ml. Telur balado sudah matang, masukkan ke dalam wadah. Siram dengan bumbu. Taburi dengan bawang goreng, telur balado, bumbu Bali, siap dihidangkan. Pertama-tama, siapkan 2 bungkus mie kering. Saya pakai mie kering cap burung darah. Rebus mie sampai matang, kenyal, jangan terlalu matang dan mengembang. Siapkan minyak sayur. Siram 4-5 sendok makan minyak sayur ke dalam rebusan mie yang masih hangat. Aduk mie dengan minyak sampai tercampur dan menyatu. Siapkan bumbunya, haluskan 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan bawang goreng untuk taburan mie goreng. Juga 3 sendok makan kecap manis. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu. Masukkan garam, merica, kaldu bubuk, aduk rata. Bumbu matang, matikan kompor. Masukkan mie ke dalam bumbu. Masukkan 2-3 sendok makan kecap atau sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata antara mie, bumbu, dan kecap. Jika mie tercampur rata, nyalakan kompor, aduk-aduk mie, masak mie sampai terasa panas. Mie sudah panas, artinya matang, angkat dari kompor. Masukkan mie goreng dalam wadah. Taburi dengan bawang goreng. Mie goreng siap dihidangkan. Mie goreng cocok juga ditambah suwiran ayam atau telur mata sapi atau telur dadar, juga sebagai campuran nasi kuning dan nasi campur. Pertama-tama, pisah ati dari ampela. Rendam ati dengan air hingga tercelup. Masukkan setengah sendok teh cuka. Biarkan 5-7 menit, fungsinya biar tidak mudah hancur saat dimasak. Setelah 5-7 menit, tiriskan ati ampela, potong dadu. Goreng dalam minyak panas. Tutup wajan karena minyak rawan meletup. Ini penampakan minyak meletup saat ati ampela akan diangkat.
Tips: sebelum diangkat, biarkan minyak dingin, baru angkat ati ampela. Setelah matang, angkat ati ampela. Sisihkan. Kemudian siapkan setengah kilogram kentang, cuci bersih dan kupas. Potong dadu ukuran 1 x 1 cm. Sampai kentang habis. Panaskan minyak. Goreng kentang. Setelah kentang kering, angkat dan tiriskan. Siapkan bahan dan bumbunya. Ati ampela goreng, kentang goreng, 4 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 cabai merah besar, 5 cabai keriting, 1 ruas jari jahe, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 3 iris lengkuas, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian haluskan bumbu. Masukkan 3-4 sendok makan minyak. Setelah minyak panas, masukkan bumbu. Tumis bumbu, aduk. Masukkan daun jeruk, daun salam. Masukkan lengkuas, garam, merica, kaldu bubuk. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Setelah bumbu matang, masukkan air asam jawa, aduk sampai rata. Masukkan kentang goreng. Masukkan ati ampela goreng. Aduk sampai merata dengan bumbu. Angkat dan masukkan dalam wadah. Sambal goreng kentang ati siap dihidangkan. Siapkan bahan-bahan sambal tomat. 5 cabai keriting, 15 cabai rawit, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah tomat, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap atau kaldu bubuk. Panaskan wajan, tuang 3 sendok makan minyak. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Baru kemudian tomat, cabai keriting, dan cabai rawit yang diblend kasar biar sambal tidak terlalu halus. Kemudian masukkan gula, garam, dan penyedap atau kaldu bubuk. Aduk rata sampai sambal sudah matang dan menyatu. Angkat dan tiriskan. Sambal tomat siap dihidangkan. Tambahkan mentimun dan nasi putih. Ini sajian nasi campur komplit, menu hidangan klasik yang selalu dinanti. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye.